Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemberitaan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lebih kurang 700 tahun sebelum Yesus Kristus lahir, Yesaya sudah menubuatkan kelahirannya. Bagaimana Yesaya menubuatkan kelahiran Tuhan? Dia menyatakan bahwa dia lahir sama seperti manusia-manusia dilahirkan, dan dia adalah seorang putra, seorang laki-laki, yang artinya dia punya orang tua, dia datang dari sebuah keturunan, yaitu nanti kita melihat dia lahir dari keturunan Daud. Dengan kata lain, melalui firman Tuhan ini, Yesaya ingin menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah manusia 100%. Seutuhnya manusia yang dilahirkan sama seperti manusia-manusia yang lain. Bahkan lebih jauh lagi, firman Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus Kristus Tuhan kita lahir begitu papa, begitu miskin, begitu tidak berdaya, sehingga dia harus dilahirkan di sebuah kandang, bahkan dibaringkan di sebuah palungan. Kita tahu palungan itu adalah tempat makanannya binatang, dan kita tahu binatang bagaimana dia makan makanan di tempat itu. Selain dia makan di situ, kita lihat seringkali juga tempat itu dijadikan tempat dia membuang air besar maupun air kecil. Jadi walaupun mungkin Yusuf membersihkan palungan itu sebersih mungkin, tetap saja tempat itu adalah satu tempat yang tidak higienis, satu tempat yang tentu bau. Tapi kita melihat bagaimana Yesus Kristus Tuhan kita, yang waktu dia lahir, dia dibaringkan di tempat itu. Secara manusia kita melihat seolah-olah tak berdaya, seolah-olah begitu papa dan miskin. Tapi firman Tuhan menunjukkan kepada kita, waktu dia lahir, malaikat menyatakan kelahirannya. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di mana malaikat menyatakannya kepada para penggembala yang ada di padang. Dan pada saat itu juga, tak kala Yesus Kristus Tuhan kita lahir, ada bala tentara surga yang memuji-muji dan memuliakan dia. Begitu luar biasa. Walaupun dia lahir di tempat yang begitu papa, miskin, bahkan menurut ukuran manusia adalah hina, tetapi kelahirannya dipermuliakan sedemikian rupa. Dan lebih jauh lagi firman Tuhan katakan, di bahunya ada lambang pemerintahan. Lambang pemerintahan ada di bahunya, yang ingin menyatakan kepada kita bahwa di dalam bahunya, di dalam dia ada kuasa dan wewenang sebagai sebuah pemerintahan. Di dalam dia ada kuasa dan wewenang sebuah kerajaan. Tetapi kerajaannya itu bukan kerajaan seperti di dunia ini. Dan dia adalah rajanya sudah pasti, dan bukan raja yang biasa. Dan itu dibuktikan dengan kehadiran orang Majus yang datang menyembah dia. Orang Majus dari tempat yang jauh, dari satu tempat yang diperkirakan daerah Iran saat ini. Mereka adalah orang-orang cendekiawan, orang yang mempunyai pengetahuan yang begitu luar biasa tentang alam semesta, tentang perbintangan dan sebagainya. Dan mereka melihat bintang itu, dan mereka percaya bahwa raja itu telah lahir. Raja yang besar, raja di atas segala raja itu telah lahir. Kalau mereka hanya sekedar untuk menyembah raja biasa, tentu mereka cukup hanya menyembah raja mereka yang ada di wilayah mereka. Kalau mereka hanya ingin menyembah raja yang biasa, mungkin tak kalah ketemu dengan Raja Herodes, mereka tinggal menyembah dia karena dia juga raja. Tapi mereka tidak berhenti di situ. Mereka mencari raja di atas raja yang sudah lahir, yang mereka lihat bintangnya. Dan para ahli Taurat
dia lahir di Bethlehem. Dan menurut pimpinan bintang itu, mereka akhirnya menemukan Yesus Kristus yang ada di sebuah rumah. Dan dia bukan lagi bayi, tapi seorang anak. Ini juga pelajaran bagi kita. Seringkali para gembala dan orang Majus dianggap datang pada waktu yang sama, tapi sebenarnya tidak. Ada jarak rentang waktu yang berbeda mereka datang kepada Tuhan Yesus. Pada saat orang Majus datang kepada Tuhan Yesus sudah ada di rumah dan dia tidak lagi bayi, tapi anak-anak. Kita melihat bahwa Yesus yang dilahirkan sama seperti manusia yang Yesaya menyatakan melalui nubuatnya bahwa dia adalah 100% manusia. Tapi dia juga adalah di mana di dalam dia ada lambang pemerintahan di bahunya. Ada kuasa, ada wewenang sebagai seorang raja atas sebuah kerajaan. Tapi bukan kerajaan sembarangan, bukan raja sembarangan, tapi dia adalah raja di atas segala raja, di mana orang Majus menyembah dia. Tapi kita melihat selanjutnya betapa tidak berdayanya Tuhan. Tatkala Herodes ingin membunuhnya, dia harus diselamatkan oleh orang tuanya untuk membawa dia meninggalkan Bethlehem dan pergi ke Mesir supaya dia tidak dibunuh, melainkan mendapatkan keselamatan. Itulah segi kemanusiaan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi di segi yang lain, Yesaya juga menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah Allah. Bagaimana dia menyebut namanya dan atributnya yang membuktikan dia juga adalah Allah. Dengan kata lain, dia 100% manusia, tapi dia juga 100% adalah Allah. Dia menyebut namanya adalah penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi dia bukan hanya manusia saja, tapi dia juga adalah Allah 100%, seutuhnya, sepenuhnya adalah Allah. Dan dia layak menjadi sandaran kita, pengharapan kita, dan menjadi fokus penyembahan kita, dan di mana dia yang harus kita permuliakan dalam hidup kita. Percayakah kita akan dia? Dia disebut adalah penasehat yang ajaib. Di dalam dunia ini banyak penasehat. Suatu ketika waktu Rehabeam diangkat menjadi raja, dia dihadapi oleh satu persoalan di mana sekelompok rakyat datang kepadanya minta keadilan. Dan dia minta nasihat kepada para tua-tua yang selama ini menjadi penasihat bapaknya Salomo. Dan dia bertanya kepada mereka, meminta nasihat, dan mereka memberikan yang terbaik kepada dia. Tetapi dia tidak puas, dia tidak senang. Kemudian dia bertanya kepada teman-temannya yang sebaya untuk menjadi penasihatnya. Dan mereka memberikan nasihat yang ABS kepada dia. Asal Bapak senang. Mereka melihat bahwa jawaban daripada penasihat yang tua-tua itu tidak diterima dan tidak disenangi. Dan mereka memberikan nasihat sesuai dengan apa yang diinginkan Rehabeam. Dan Rehabeam senang. Dan dia melakukan sesuai dengan nasihat teman-temannya. Dan akhirnya dia harus mengalami kerugian, kerusakan yang fatal bagi rakyatnya, bagi bangsanya, bagi negaranya. Negara yang terpecah menjadi dua. 10 suku meninggalkan dia dan mendirikan satu kerajaan yang disebut Kerajaan Israel, yang pertama kali dipimpin oleh seorang raja yang bernama Yerobeam. Sedangkan dia hanya tertinggal 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin, dan kerajaannya selanjutnya disebut Kerajaan Yehuda. Di dunia ini banyak penasihat. Ada yang baik memberi nasihat yang baik, ada yang jahat memberi nasihat yang tidak baik. Tapi ada juga yang baik tapi memberikan nasihat yang tidak baik. Kenapa? Karena pengetahuan mereka terbatas. Mereka memberikan nasihat yang terbaik tapi mereka terbatas. Sebab apa? Sebab mereka bukan penasihat yang ajaib. Tapi Yesus Kristus yang lahir sebagai manusia, yang juga adalah Allah yang merupakan penasihat dan penasihat yang ajaib. Dia dapat memberikan nasihat yang terbaik dengan hikmat yang tak terbatas, sebab dia adalah Allah yang dapat memberikan nasihat yang sempurna untuk kita.
Dengan seluruh persoalan yang kita hadapi, dengan seluruh kesulitan yang kita hadapi, Dia dapat memberikan nasihat yang terbaik, sebab Dia adalah penasihat yang ajaib. Tapi tidak hanya berhenti di situ, Dia tidak hanya sekedar memberi nasihat, tetapi Dia juga memberikan solusi, bahkan pertolongan di dalam nasihatnya itu. Tak kala kita taat dan melakukan nasihatnya, sehingga akhirnya kita mendapatkan apa yang terbaik. Kita dapatkan apa yang memberikan pertolongan kepada kita. Kita mendapatkan apa yang sempurna untuk kita, karena kita mendapatkan dari Dia yang adalah merupakan penasehat yang ajaib untuk masalah kita. Baik itu masalah asmara, kesehatan, rumah tangga, ekonomi, dan lain sebagainya. Semua, tak kala kita mempercayakan diri kita kepada Dia dengan meminta nasihat kepada Dia, maka Dia adalah penasihat yang ajaib itu, dapat memberikan nasihat yang terbaik. Bukan hanya itu, tak kala kita berjalan di dalam nasihatnya, Dia memberikan solusi, Dia memberikan pertolongan, sehingga kita boleh mendapatkan yang terbaik. Itu pertama. Dan yang kedua, Dia disebut juga Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa. Dialah Allah, Dialah Allah yang maha kuasa. Percayakah kita bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa, bahwa Dia adalah Allah yang perkasa? Ayat ini adalah satu ayat yang ditujukan kepada Raja Ahaz, Raja Yehuda, satu raja yang banyak melakukan perbuatan jahat, yang membawa rakyat ke dalam kehidupan yang jahat dengan menyembah berbanyak sekali ilah dan dewa-dewa yang merupakan kepujian bagi Tuhan. Suatu ketika dia diserang oleh kerajaan Israel dan kerajaan Aram. Dua kerajaan menyerang dia. Dua kerajaan itu tadinya mau mengajak dia menyerang Asyur, tapi dia tak mau. Kalau dia tidak mau, maka dia diserang. Dia kesulitan. Dia mengalami masalah yang berat. Apa yang harus dia lakukan dalam situasi seperti itu? Yesaya mengingatkan dia untuk bersandar kepada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada dia. Tetapi dia tidak mau. Dia mengandalkan hidupnya, dia mengandalkan kerajaannya kepada kerajaan Asyur, kepada Raja Asyur. Secara manusia kelihatannya dia mendapat pertolongan, dia mendapat solusi untuk menyelesaikan dia terjepit dari dua kerajaan. Karena kemudian kerajaan Asyur menyerang kerajaan Aram dan kerajaan Israel, dan dua kerajaan itu dihabiskan, yang selanjutnya tidak lagi dapat berdiri kembali. Di mana kerajaan Aram dihancurkan, kerajaan Israel dihancurkan. Ada banyak yang mati, sebagian melarikan diri, dan sebagian lagi dibuang menjadi bangsa buangan, sehingga mereka tidak lagi dapat mendirikan kerajaan itu kembali. Yehuda mendapatkan pertolongan, Raja Ahaz seolah-olah mendapat pertolongan. Tapi apa yang terjadi? Selama 100 tahun mereka harus menjadi bangsa budak yang diperbudak oleh kerajaan Asyur, oleh orang Asyur, oleh Raja Asyur. 100 tahun mereka harus membayar upeti yang besar, sehingga setiap tahun Raja Ahaz harus mengerat emas-emas yang ada di bait Allah untuk membayar upeti kepada Raja Asyur. Dan dia harus mati dengan posisi seperti itu. Dia tidak percaya kepada Tuhan yang adalah Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa. Tapi beda dengan anaknya Hizkia. Suatu ketika dia diserang oleh Asyur, kerajaannya sudah dikepung, mereka sudah terjepit, seolah-olah tidak ada pertolongan lagi. Mereka sudah ditakut-takuti sedemikian rupa, sehingga seluruh rakyat, seluruh pegawainya, seluruh pejabatnya ketakutan. Juru minum raja memberi surat kepadanya, satu surat yang bersifat mengolok-olok dia sebagai raja, mengolok-olok Tuhan. Dan Hizkia yang percaya kepada Tuhan mengambil surat itu dan meletakkan di hadapan Tuhan. Dia mohon belas kasihan Tuhan, dia mohon pertolongan Tuhan. Dan Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa itu menolong dia dengan mengirim malaikat untuk membunuh sebagian besar daripada prajurit
bangsa Asyur. Ada lebih kurang 185.000 prajurit kerajaan Asyur pada malam itu mati, dan sebagiannya lagi melarikan diri, bahkan kemudian rajanya mati, dan kerajaan itu semakin hari semakin merosot dan kemudian pun lenyap, tidak lagi menjadi suatu kerajaan jaya, bahkan tidak lagi menjadi suatu kerajaan yang berdiri di permukaan bumi ini. Allah kita adalah Allah yang perkasa. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Sudahkah kita mempercayakan hidup kita kepada Dia, mengandalkan Dia dalam seluruh kehidupan kita? Maka kita akan mendapatkan kemenangan di dalam Dia. Amin. Dan selanjutnya, Dia juga disebut Bapa yang kekal. Di dalam teologi Kristen dikenal ada satu istilah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi harus diketahui, tatkala firman Tuhan mengatakan Bapa yang kekal, di sini bukan bicara tentang Allah Bapa, tetapi bicara tentang bayi itu yang lahir sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, sebagai Bapa yang kekal. Dia sebagai Bapa yang mengasihi anak-anaknya, yang rela datang ke dalam dunia ini, yang rela mati di atas kayu salib, supaya setiap kita yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan di dalam Dia, supaya setiap kita yang percaya kepada Dia diangkat menjadi anak-anaknya, sehingga fokus kasihnya boleh dilimpahkan kepada Dia, kepada kita sebagai anak-anaknya. Dia adalah Bapa yang kekal, juga mengingatkan kita. Dia yang merupakan Bapa yang mengasihi kita, yang sangat mengasihi kita, juga mengasihi kita sampai kepada kekekalan. Dia tidak hanya mengasihi kita di dunia ini, tapi Dia mengasihi kita sampai kepada kekekalan, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dalam kekekalan bersama dengan Dia. Itulah yang diberikan kepada setiap orang yang percaya, yang diangkat menjadi anak-anaknya. Dan selanjutnya Dia disebut juga Raja Damai. Dia disebut Raja Damai. Berbeda dengan pandangan orang Israel terhadap Mesias. Mereka menganggap Mesias itu adalah raja yang akan memimpin mereka mengusir penjajahan, yang kemudian mendirikan satu kerajaan yang jaya di bumi ini. Tapi Raja Damai itu tidak demikian. Tapi Raja Damai itu adalah Raja Damai yang datang ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib menurut ukuran manusia, adalah satu kekalahan. Tetapi di sanalah kemenangan yang diberikan kepada kita. Karena melalui kematiannya di atas kayu salib, setiap orang yang percaya kepada Dia diperdamaikan dengan Bapanya yang di surga. Kitanya tadinya adalah orang yang berdosa, yang merupakan seteru Allah. Sekarang melalui kematiannya di atas kayu salib, setiap kita yang percaya kepadanya diperdamaikan dengan Bapanya. Dan selanjutnya, Dia yang adalah Raja Damai juga memberikan kedamaian di dalam hati kita. Kedamaian yang melampaui akal pikiran kita. Satu kedamaian bahkan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah yang berat, bahkan di tengah-tengah perang sekalipun, damai itu bisa membawa kita ke dalam ketenangan, ketentraman, dan kedamaian yang sesungguhnya yang kita dapatkan, yang kita bisa peroleh dengan semakin dekat dengan Dia, semakin bersekutu intim dan manis dengan Dia, dan berjalan seturut dengan apa yang difirmankannya. Maka damai itu memenuhi hati kita, damai yang melampaui akal pikiran, menguasai seluruh hidup kita. Dialah Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia ini, menjadi manusia, seutuhnya manusia, 100% manusia. Tapi Dia juga adalah Allah 100%, Allah yang seutuhnya, yang merupakan penasihat yang ajaib bagi kita. Dia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Tak kala kita menyerahkan hidup kita kepada Dia, maka percayalah Dia akan memberikan kemenangan.
Karena jaminan kemenangan itu sudah diteguhkan, dilakukan tak kala dia mati di atas kayu salib.